sebagai pimpinan. Saya Kiki Sari sebagai sekretaris. Ahmad Hidayat sebagai manajer keuangan. Saya Siti Rahma sebagai manajer administrasi dan gudang. Saya Rahmatullah sebagai manajer produksi dan pemasaran. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dapat berkumpul pada rapat hari ini. Yang saya hormati Bapak Insinyur Muhammad Atsat selaku pimpinan dan yang saya hormati Bapak Ibu divisi yang sudah hadir dalam rapat hari ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni pembukaan, pengarahan, dan dari Bapak Insinyur Muhammad Atsat. Pagi Bapak atau Ibu sekalian, omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan omset dan bagaimana strategi untuk meningkatkan penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui kembali laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, divisi produksi dan pemasaran. Kepada Bapak Rahmatullah, saya persilakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Setelah kami teliti di lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari kualitas produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan. Bapak Hidayat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan tahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Setelah dianalisis, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Hidayat. Selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Proses produksi kami berjalan dengan baik. Hanya saja di akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala, seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produk yang kita miliki. Mengingatkan, sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan. Terima kasih atas penjelasannya. Saran diterima. Kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi. Selanjutnya dari bagian administrasi dan gudang, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan, sedangkan bagian produksi tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal inilah yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Terima kasih Bu Siti Rahma atas penjelasannya. Baik, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala? Menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbaharui cara mempromosi produk, karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Ide yang bagus. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan
penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus mulai menjual produk secara online di beberapa aplikasi seperti e-commerce, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Bagaimana yang lainnya? Apakah setuju? Menurut saya, untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau, lebih baik merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tertentu saja lebih terjangkau sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Bapak Rahmatullah karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Rahmah bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan yang sudah ada. Lalu, bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga 10-25%, terutama bagi distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah yang besar. Mungkin saran Bapak Hidayat lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Iya, benar. Keuntungan yang kita dapatkan memang akan lebih sedikit, tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali, dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Bapak Rahmatullah. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara. Pada produk yang masih tersisa dalam jumlah banyak, kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10-25%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi peningkatan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Bukankah begitu, Bu Siti Rahma? Benar sekali Pak, saya rasa itu pilihan terbaik yang harus dilakukan saat ini. Apakah semua saran yang diberikan sudah cukup? Atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak sebelumnya. Saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Adapun yang ingin kami tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerja sebagai spoiler pada perusahaan yang boleh memakai produk kita. Kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Bapak Hidayat setelah ini. Baik Pak. Baiklah, rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelumnya mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya adalah 1. Akan segera dilakukan servis dan membersihkan pada mesin-mesin produksi. 2. Melakukan produksi melalui media sosial. 3. Menjual produksi secara online melalui e-commerce. 4. Mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. 5. Fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. 6. Mengajukan proposal kerja sama dengan supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan. Demikian rapat pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat siang dan salam beristirahat.